Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fid din, jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tsumma alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dengan nikmat dan karunia-Nya yang masih kita kesempatan untuk mengisi sisa umur yang Allah tetapkan kepada kehidupan kita semua. Semoga Allah memberikan keistiqomahan untuk terus menjalankan syariat Allah dan di atas sunnah Rasulnya Muhammad SAW sampai akhir hayat kita, sehingga ketika Allah wafatkan kita kelak kita dimasukkan sebagai hamba-hamba Allah yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita lanjutkan. Kita masih dalam bab tentang bahayanya seseorang menisbahkan nasabnya bukan kepada nasabnya sendiri. Ketika seseorang melupakan tentang garis keturunan, ketika seseorang menisbahkan kepada suku tertentu karena dia ingin mendapatkan sebuah nilai kehidupan duniawi, maka dia menisbahkan aku keturunan dari suku ini, keturunan dari darah ini dan itu, padahal mereka bukan garis keturunan. Kemarin kita sudah mendengarkan bagaimana ancaman Rasulullah SAW, "Falyatabawwa maq'adahu." Orang-orang yang menisbahkan dirinya yang bukan kepada asal usulnya sesungguhnya, ya, mereka telah menyiapkan tempat untuk dirinya ke dalam neraka. Maka mari kita lanjutkan hadis berikutnya, ini hadis yang ke-41. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tarqabu an abaikum. Ini ada sebuah perintah dari Rasulullah SAW, jangan kamu membenci ayah-ayahmu, bapak-bapakmu, garis keturunanmu, apapun alasan. Sering kita lihat dalam kehidupan, realitas kehidupan sekarang ini, banyak anak-anak merasa karena mungkin kehidupan mereka tidak bahagia waktu kecil, mereka membenci ayah, membenci terhadap masa lalu. Bahkan ada seorang public figure di negeri ini, dia baru tahu itu ayahnya ketika ayahnya mengemis di jalan. Ya Allah, karena hakikatnya tetap seorang ayah adalah ayah dari anak tersebut apapun. Karena tidak ada istilah mantan ayah, tidak ada istilah mantan bapak, yang ada istilah mantan suami atau mantan istri, sama tidak ada istilah mantan anak. Makanya kita lihat bagaimana gambaran Allah terhadap manusia nanti di hadapan Allah di padang mahsyar, yang sangat dekat DNA kekerabatan itu antara anak dengan ayah. Allah gambarkan dalam surah Luqman, surat 31 di ayat 33. Yang namanya seorang ayah tidak bisa menolong anaknya. Demikian juga sebaliknya, anak tidak bisa menolong ayahnya. Kapan itu terjadi? Nanti di padang mahsyar. Makanya Allah ingatkan, jangan sampai kita terlambat untuk saling mendukung. Bagaimana kita harus mewujudkan family gathering, bertemunya keluarga besar kita di Jannati Aden, di surganya Allah bernama surga Aden, yang kita pernah bahas dulu berdasarkan surah Ar-Rahd, surat 13 di ayat 22. Ada 4 syarat di ayat tersebut, dan ditambah dengan surat At-Tur di ayat 21 ada 1 syarat. Ketika 5 syarat ini kita miliki di tengah keluarga besar kita, jaminannya kita family gathering, ijtima'u ahliyah fi Jannati Aden, family gathering in Aden Paradise. Kita bisa berkumpul keluarga besar kita di surga Adennya. Apa syaratnya? Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, mereka yang sabar
membangun ketaatan di hadapan Allah sampai akhir hayat mereka. Karena membangun ketaatan, kesabaran, as-sabru ala ta'atillah, sabar yang paling tinggi, sabar yang paling berat, bukan sabar menghadapi musibah. As-sabru ala ta'atillah, sabar tetap taat kepada Allah. Kenapa? Karena ini harus kita bawa sampai akhir hayat kita. Sebagaimana perintah Allah dalam surat Al-Hijr, surat yang ke-15 di ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu Allah sampai ajal datang menjemput. Padahal selama ini keyakinan kita as-sabru ala musibah, sabar terhadap musibah itu sabar paling berat. Ketika kehilangan jabatan, harta, orang-orang yang kita cintai merasa paling berat, padahal itu sabar paling rendah tingkatan. Sama dengan sholat berjamaah, agak unik. Sholat yang paling banyak dihadiri umat Islam, sholat maghrib atau sholat subuh? Maghrib. Yang paling rendah fadilah amal ganjaran pahalanya sholat maghrib atau sholat subuh? Karena kekeliruan, karena tidak paham. Makanya Allah abadikan. Kenapa banyak manusia itu menentang syariat Allah? Kenapa banyak manusia tidak mau tunduk patuh pada aturan Allah dan Rasulnya? Allah jawab dalam surat Al-Anbiya, surat yang ke-21 di ayat 24. Bal aktsaruhum la ya'lamunal haqqa wa hum mu'ridun. Kebanyakan manusia itu tidak mengetahui akan kebenaran, akan hakikat sesungguhnya. Coba mereka tahu. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, inna atqalu sholati ala munafiq sholatul isya wal fajar. Sholat yang paling berat untuk orang munafik sholat isya dan subuh. Lau ya'lamuna ma fil jamaah la atawala haqwan. Seandainya semua manusia, khususnya mereka yang beriman pada Allah, mengetahui betapa besarnya pahala sholat berjamaah, mereka akan mendatangi masjid walaupun dengan sambil merangkak. Kalau dia tahu tentang kebenaran, tentang keutamaan sholat berjamaah, tentang keutamaan sholat subuh dan sholat isya khususnya. Man sholat isya jamaah fakah nama yusolli nisfal lail. Orang yang sholat isya berjamaah seolah-olah dia telah sholat setengah malam. Waman sholat al-amal, waman sholat al-fajar, fa'akanna berjamaah, fa'akanna yusolli tulal lail. Orang yang sholat subuh berjamaah seolah-olah dia telah sholat sepanjang malam. Bahkan kita pernah membahas ada 3 amalan yang pahalanya seperti beribadah sepanjang malam. Masih ingat ya Bapak Ibu? Pertama sholat subuh berjamaah, kedua apa Bapak Ibu? Apa amalan yang pahalanya seperti beribadah sepanjang malam? Tadi pertama sholat subuh berjamaah. Ada 2 lagi apa? Baca Quran 100 ayat setiap malam. Satu lagi? Bukan. Man shalla jam'ah, man qama al-imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lail. Ini biasanya hadis ini kita ingat pas Ramadan. Barang siapa sholat tarawih berjamaah bersama imam sampai salam, maka pahalanya seperti beribadah sepanjang malam. Jadi bukan sholat witir, sholat tarawih ya dikenal berjamaah bersama imam sampai salam. Ini biasanya amalan yang ketiga sering kita lupakan karena cuma momentumnya setahun sekali. Nah, yang 2 lah bisa kita amalkan dan kita laksanakan. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, inilah kita pahami bahwa bahayanya kita membenci garis keturunan kita apapun alasan, apapun sebab musabab. Tidak boleh kita melupakan garis keturunan kita. Bahkan seandainya garis keturunan kita dari benar-benar yang tidak dianggap, kalau istilah kasta-kasta tertentu kan apa? Yang paling rendah sudra. Ibarat begitu, Islam datang menjelaskan tidak ada kasta dalam Islam. Yang membedakan kita di hadapan Allah, la farqa baina a'jamin wa la arabin illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dengan non-Arab kecuali takwa. Takwa itulah yang membedakan diri kita di hadapan Allah. Takwa itulah yang menyebabkan seseorang itu dimuliakan oleh Allah atau tidak, bukan karena jabatan, kekayaan dan sebagainya. Makanya Allah ingatkan surah Al-Hujurat di ayat 13,
Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di hadapan Allah mereka yang bertakwa. Maka kembali, la taghabu an abaikum, jangan kamu membenci bapakmu, garis keturunanmu, nasabmu. Faman raghiba an abihi fahuwa kufrun. Barang siapa membenci garis keturunannya, membenci ayahnya, maka dia telah dianggap kafir. Arti kafir di sini bukan murtad, bukan sudah keluar dari Islam. Dia telah kufur akan nikmat Allah, dia tidak sempurna keimanannya, kata para ulama. Jadi bukan berarti murtad arti kufur ini. Dia telah bermaksiat. Dia tidak ada bersyukur di hadapan Allah karena dia lahir di muka bumi ada seorang ayah, kecuali siapa? Kecuali Nabi Isa alaihissalam. Dan itu kehendak Allah. Sedangkan di luar itu ada Nabi Adam satu lagi, tanpa seorang ayah dan ibu. Ya. Kalau Nabi Isa masih ada ibu tanpa ayah. Hanya dua makhluk ciptaan Allah yang tidak sama dengan makhluk yang lain, sedangkan makhluk yang lain memiliki ayah dan ibu. Dan kita dilarang melupakan nasab, kita dilarang membenci nasab, dan kita dilarang pertemuan kita yang lalu menisbatkan kepada satu nasab yang hakikatnya bukan garis keturunan kita. Dan ancamannya dua, berarti berdasarkan hadis kemarin, menyiapkan tempatnya di dalam neraka, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Di hadis ini fahuwa kufrun, dia telah kafir. Kafir yang dimaksud sekali lagi bermaksiat, dia telah mengkufuri nikmat Allah, ya. Hakikatnya iman dimaksud dengan kufur, dan dia termasuk arti kufur di sini adalah imannya tidak sempurna di hadapan Allah. Walaupun dia menjadi ahli ibadah. Gara-gara dia membenci nasabnya, gara-gara dia menanamkan yang namanya dendam terhadap ayahnya, karena ayahnya meninggalkannya dengan ibunya ketika dia masih kecil, bahkan ada cerita dalam kandungan ibunya aku tidak mengenal ayah, dia tetap dilarang dalam Islam membenci sosok ayahnya yang telah memberi dia garis keturunan. Tapi berbeda Bapak Ibu dengan, mohon maaf, anak di luar nikah. Perlu saya ingatkan kembali, wahya'udzubillah, ketika sosok wanita dia hamil di luar nikah, pendapat yang paling kuat, pendapat jumhur ulama, wanita yang hamil di luar nikah tidak boleh dinikahkan ketika saat hamil. Kapan dia boleh dinikahkan? Walaupun laki-laki yang menghamilinya itu bertanggung jawab, tetap tidak boleh dinikahkan ketika wanita ini hamil. Kapan boleh dinikahkan? Hatta wada'at hamlahun, sampai mereka melahirkan bayi. Kalau wanita tersebut ya tidak hamil tapi sudah berzina, ya sudah mengakui dia berhubungan badan wa'iyadzubillah dengan laki-laki yang katanya bertanggung jawab ingin menikahi dia tidak boleh langsung dinikahi kecuali sesudah selesai satu kali haid. Menunjukkan apa? Istinbat dari pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, wanita yang berzina di luar nikah, rahimnya itu harus bersih dulu. Saya lupa apakah pernah saya ceritakan, alhamdulillah. Jadi ada kasus yang Asep punya pabrik konveksi. Mayoritas karyawannya adalah perempuan, berarti karyawati. Hanya beberapa orang laki-laki, 6. Dari 50 karyawan beliau, 6 orang laki-laki, yang sisanya adalah wanita. Ada di antara karyawati beliau itu, kata cerita Pak Haji ini ke saya, hamil. Padahal semua karyawan-karyawati saya buat hostel, artinya tempat tinggal. Maka saya tanya, siapa yang menghamili kamu? Nggak ngaku. Akhirnya karena saya takut dosa di hadapan Allah, saya sebagai pimpinan harus bertanggung jawab terhadap apa yang saya pimpin, saya kumpulkan. Terus saya tanya, siapa dari 6 orang laki-laki, ditanya, siapa yang pernah berhubungan dengan perempuan ini? Saya kaget. Semua mereka ngangkat tangan. Nah, karena saya kurang ilmu dan tidak bertanya waktu itu, kata beliau, maka saya tanya, siapa yang ingin menikahi wanita ini? Semua juga angkat tangan karena wanitanya cantik. Wah, iya. Nah, akhirnya Ustaz,
saya mengambil keputusan tanpa ilmu. Saya carilah yang paling tua di antara karyawan saya nikahi. Ternyata anak yang dilahirkan wanita ini tidak mirip sama sekali dengan yang saya nikahi. Istilah hikmah syariat. Istilah hikmah syariat. Gimana kita mau tes DNA? Anaknya belum lahir. Kan tes DNA kan kalau anaknya udah lahir baru kita tes DNA, kan betul kan? Makanya syariat memerintahkan wanita yang hamil di luar nikah itu tidak boleh dinikahkan sampai dia melahirkan. Karena belum tentu belum tentu laki-laki ini yang menghamili wanita ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mau secara DNA laki-laki ini bertanggung jawab memang dia menghamili secara DNA dan dia mengaku dan dia bersumpah, tetap anak yang lahir di luar nikah tidak boleh bernasab kepada laki-laki yang menghamili wanita tersebut. Berarti apa akibat? Panjang. Berarti anak ini karena tidak bernasab pada laki-laki menghamili ibunya tidak mendapatkan hak waris. Berat sekali. Yang kedua, wa'iyadzubillah, berarti kalau anak yang di luar nikah ini anak perempuan, maka anak perempuan ini tidak boleh berwali kepada laki-laki yang menghamili. Bayangkan. Dan yang ketiga, hukumnya anak yang lahir di luar nikah dia bukan bernasab pada laki-laki yang menghamili ibunya, dia bernasab kepada ibunya. Berarti apa? Anak ini tidak bermahram pada laki-laki. Berarti laki-laki ini tidak boleh bersalaman dengan anak ini, walaupun secara DNA, secara pengakuan anak ini garis keturunan dari laki-laki ini. Tapi walaupun tidak boleh bersentuhan, tidak boleh ini, tetap laki-laki ini tidak boleh menikahi anak ini. Bisa dipahami ya Bapak? Berat sekali ya Bapak. Hari ini demi menutupi aib, banyak wanita yang hamil di luar nikah dinikahkan ketika hamil. Memang ada pendapat yang membolehkan, tapi ini lemah sekali. Dan pendapat yang buat jumhur ulama, berarti mayoritas ulama menyatakan tidak boleh. Bahkan wanita yang tadi berzina dan walaupun tidak hamil, dia baru boleh dinikahi sesudah haidnya selesai 1 kali haid, untuk mengetahui apa? Kedudukan rahimnya berisi atau tidak. Telah diisi janin atau tidak. Kalau sudah diisi janin, apa hukumnya tadi? Baru boleh dinikahi ketika melahirkan. Nah, pertanyaan berikutnya berkembang. Ustaz, saya tahu anak sahabat saya, tetangga saya itu menikah ketika hamil. Saya tahu, dan saya diundang. Bolehkah saya hadir pernikahan wanita yang sedang hamil dan hamilnya di luar nikah? Jawabannya apa kira-kira? Nggak boleh. Kalau kita sudah tahu, kenapa? Kaidahnya kembali pada perintah Allah, surah Al-Maidah ayat 2. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Kamu saling tolong-menolong kebaikan dan ketakwaan, tidak boleh saling tolong-menolong dan perbuatan dosa. Kita sudah tahu misalnya, kecuali kita sama sekali tidak tahu berita itu. Dan hari ini banyak wa'iyadzubillah kita mendapatkan berita-berita dia sudah hamil di luar. Wa'iyadzubillah. Sekali lagi Bapak, saya jelaskan jangan salah memahami. Kalau kita tidak tahu berarti nggak dosa. Tapi kalau kita sudah tahu ternyata anak tetangga kita, anak sahabat kita, anak saudara kita dinikahi dalam keadaan hamil 2 nikah, kita hadir, bahkan kita ikut support, dosa. Inilah berkaitan dengan hadis ini yang bisa kita kembangkan bahwa apa? Wa'iyadzubillah, kembali kepada perintah Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Surah At-Tahrim, surat 66 di ayat 6. Makanya 5 syarat untuk family gathering tadi, sabar membangun ketaatan di hadapan Allah sampai akhir hayat.
Semua keluarganya saling tahun bahu membahu, saling mengingatkan untuk mentaati Allah sampai kita ajal menjemput. Syarat kedua apa? Masih ingat? Mereka yang keluarga cinta sholat. Mereka yang keluarga bukan hanya menjaga sholat fardu, juga menjaga sholat-sholat sunnah. Apalagi keluarga itu ahli tahajud, masya Allah. Kalau keluarga kita semua bisa ahli tahajud, ya masya Allah. Mudah-mudahan bisa family gathering, insya Allah. Yang ketiga harus sedekah. Keluarga yang cinta sedekah. Dan ini harus kita tanamkan, kita didik sejak anak kita dalam keadaan mereka dalam keadaan apa? Masih kecil. Harus kita tanamkan nilai sedekah. Sering kita berikan uang, nah kamu masukkan tabungan masjid Al-Falah. Begitu kita jalan dengan mereka, ada pengemis di jalan yang pantas kita beri lewat tangan mereka yang kecil dan mungil. Ketika ada pengemis datang ke rumah kita, lewat tangan mungil mereka kita titipkan berinak. Sampai satu saat, menurut saya perlu kita tes, sudahkah kita berhasil mendidik tertanam jiwa sedekah pada anak-anak garis keturunan kita? Bagaimana caranya? Ada pengemis datang, nggak kita kasih. Apa reaksi anak-anak kita dan garis keturunan kita? Kalau dia protes, semoga Bapak Ibu akan meleleh air mata bahagia. Ayah, papa, abi, kenapa nggak dikasih? Kan dia pengemis. Bukankah abi mengajarkan orang yang meminta bantuan kita harus memberi? Kalau itu terpuncak, kalau itu perbuatan anak garis keturunan kita, harus bahagia dan harus kita beri apresiasi, tahniah, hadiah, tahadu wa tahadu, saling menyayangi, mencintai dan saling memberi hadiah. Ini perintah Rasulullah SAW. Apalagi pada anak-anak kita, mereka sudah tertanam nilai sedekah. Syukur-syukur anak kita membangunkan kita, ayah, ayo kita sholat malam. Kalau itu ada pada di tengah keluarga kita, justru anak kita yang membangunkan kita dengan semangatnya dia ingin sholat malam, masya Allah. Ini ciri-ciri keluarga yang kelak akan berkumpul di surganya Allah, surga adil. Yang terakhir, yang keempat di surat Ar-Ra'd ayat 22, ya, yang